Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Hadaratul mukarramun, para asatidzah, para hujjaj, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, syukur alhamdulillah pada malam hari ini di malam yang penuh barokah, malam Sayyidul Ayyam, kita bisa hadir kembali untuk sama-sama kita duduk mengikuti pengajian malam Jumat yang biasa diasuh oleh guru kita Mukarram Ustaz Kiai Haji Dr. Muhammad Syairozi. Saya di sini hanya ingin mengisi kekosongan. Ya. Mari sama-sama kita awali, kita buka majlis kita ini dengan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita semuanya dimudahkan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya akramal khalqi ma liman aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil amimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wa la yadhiqa Rasulullah jahuka bi idil karim tajalla bismi muntaqimi. Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Selanjutnya bersama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita niatkan, kita hadiahkan pahalanya untuk masing-masing orang-orang tua kita yang telah berpulang ke rahmatullah, untuk guru-guru kita, para masyayikh kita, para pendahulu Masjid Jami' Miftal Khair, wabil khusus guru kita Mukarram Kiai Haji Ahmad Dimyati bin Kiai Ilyas bin Sirin, orang tua kita Bapak Haji Muhammad Siddiq, para pengurus Masjid Jami' Miftal Khair yang lainnya yang telah berpulang ke rahmatullah, juga untuk para ahli waris munfiqin munfiqat yang telah menginfakkan hartanya untuk masjid ini yang telah berpulang ke rahmatullah. Kita doakan semuanya, mudah-mudahan semuanya senantiasa mendapat curah rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa dan kesalahannya, diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kubur mereka semuanya raudhah min riyadil jannah. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Malam ini malam Jumat tanggal 7 Sya'ban ya. Karena 1 Sya'bannya malam Jumat yang lalu, hari Jumat. Malam Jumat berarti tanggal 8. Ya, tanggal 8. Jumat yang akan datang insyaallah kita akan mengadakan nisfu ya, malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban kita adakan pada maghrib.
bukan habis isya, pada maghrib ya, langsung ya, kita adakan sampai selesai. Kemudian Jumat berikutnya kita akan membacakan ratib Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman. Ya, biasanya kita adakan di Jumat terakhir. Berhubung puasanya, ya, kita nggak tahu imma hari Sabtu, imma hari Minggu. Ya, kalau kita adakan malam Jumat berikutnya lagi, ya, udah mepet ya, dengan puasa, karena kita akan melaksanakan taraweh, ya, salat taraweh. Makanya kita minta untuk dimajukan, ya. Dan dulu pun demikian. Biasanya kalau Ramadannya mepet dengan malam Jumat terakhir, kita majukan satu Jumat sebelumnya. Makanya untuk pengajian malam Jumat malam ini terakhir, ya, malam Jumat yang akan datang kita akan mengadakan malam nisfu Sya'ban, dan malam Jumat berikutnya kita akan mengadakan pembacaan ratib Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman yang juga sebagai penutupan, ya, kegiatan pengajian menjelang bulan suci Ramadan, ya. Itu sebagai informasi, ya, sebagai informasi bahwa pengajian malam Jumat malam ini yang terakhir. Kemudian nanti malam Jumat akan datang, kita tetap hadir untuk sama-sama kita mengikuti malam nisfu Sya'ban. Kemudian malam Jumat berikutnya kita akan pembacaan ratib Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman. Ya. Untuk malam ini, ya, dulu dalam majelis ini saya pernah sampaikan hadis qudsi berkaitan dengan salat, ya, berkaitan dengan surat Fatihah, ya, surat Fatihah yang biasa kita baca dalam kita melaksanakan atau mendirikan salat. Hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim wa ashabus sunan, ya, ashabus sunan. Qala Allah Ta'ala, qasamtu as-salah baini wa baina 'abdi nisfaini wa li 'abdi ma sa'al. Fa idza qala al-'abd alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah Ta'ala hamalani 'abdi. Wa idza qala ar-rahmanur rahim, qala Allah Ta'ala athna 'alayya 'abdi. Wa idza qala maliki yaumiddin, qala majjadani 'abdi. Wa qala marratan fawwada ilayya 'abdi. Wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Wa idza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, qala hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ya. Ini hadisnya sudah pernah saya sampaikan, ya, keterangannya. Ya. Kemudian kita lanjutkan keterangan dari hadis tersebut. Wal Fatihah nurun futiha laha babun minas sama lam yuftah min qabl wa nazala biha malakun lam yanzil qat wa ikhtassa biha nabiyuna sallallahu alaihi wasallam duna sairil anbiya. Ya. Nah, Fatihah ini ya, ya, dari antara fadilah keutamaan yang ada pada surat Al-Fatihah, bahwa Al-Fatihah ini adalah nur, cahaya, yang dengan cahaya ini, ya, pintu langit itu dibuka dan belum pernah dibuka sebelumnya. Ya, kita nggak tahu pintu langit yang mana, yang jelas ada, ya, karena itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Rasulullah SAW menyebutkan ada pintu langit, ya ada, kita harus percaya. Dan ini, keyakinan ini termasuk dengan ghaibiyat, ya, ghaibiyat sama dengan surga, sama dengan neraka, sama dengan alam barzah, sama dengan kiamat yang memang belum
pernah kita lihat, belum pernah kita saksikan, belum pernah kita masuk ke dalamnya. Ya, termasuk yang paling dekat itu adalah alam barzah, alam kubur. Ya, alam kubur baru kita rasakan itu pada saat kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Setelah manusia meninggal, dipisahkan ruh dan jasadnya, dicabut ruhnya. Nah, baru saat itu ya, dia bisa merasakan alam kubur, alam barzah. Nah, itu yang paling dekat. Ya, dan paling pertama, artinya dalam hadis disebutkan al-qabru awwalu manazilil akhirah. Kubur itu ya, awal langkah pertama seseorang masuk ke alam akhirat. Ya, alam akhiratnya kapan nanti? Mulai hari kiamat setelah manusia dihisab, ya, kemudian yang banyak amalan solehnya, ya, amal kebaikannya, ibadah banyak dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, mulai saat itu dihitung sebagai alam akhirat. Kalau alam barzah ini alam akhirat cuman langkah awal, baru awal, ya. Akhirat itu nanti mulai ada ba'ats, ada di mana manusia dibangkitkan seluruhnya, sejak mulai dari Nabi Adam alaihissalam, ya, manusia pertama, sampai nanti manusia yang meninggal terakhir, ya, sebelum hari kiamat, ya, semuanya dibangkitkan, ya, secara bersama-sama dalam waktu yang sama, ya, semuanya dibangkitkan. Yang di Indonesia yang meninggal, yang dimakamkan di Amerika, yang dimakamkan di Eropa, yang dimakamkan di kutub ataupun di mana, bahkan yang dimakamkan di laut. Ya, dulu saya dengar orang dulu yang haji, ya, yang haji pakai kapal laut, ya, perjalanannya kan lama, bulanan, ya, bulanan dulu. Nah, itu kalau ada yang meninggal, katanya, ya, cerita kakek saya dulu pernah haji pakai laut, termasuk orang tua saya juga pernah haji pakai laut. Itu kalau ada yang meninggal, ya, nggak dimakamin, ya, artinya kan di tengah laut gitu. Mungkin dulu kapal laut itu nggak ada peti penyimpanan jenazah, ya, yang bisa dibekukan. Kalau sekarang kan beberapa rumah sakit ada. Orang, ya, kalau misalnya meninggal, biasanya orang asing, nah, dia berencana akan dipulangkan ke negaranya, itu biasanya disimpan di kulkas, ya, ada kayak kulkas itu pendingin yang membuat jasadnya itu membeku, ya, biar nggak bau. Nah, kalau dulu karena mungkin kapal laut itu nggak ada penyimpanan itu, ya, sehingga mereka yang meninggal itu dimakamkannya dengan apa? Diikat di papan gitu, kemudian ada sesuatu yang berat, ya, biar ketika dilemparkan ke laut dia bisa tenggelam, ya. Kalau nggak diikat dengan beban yang berat itu, ya, dia akan mengapung di atas air. Makanya dikasih, ya, sesuatu yang berat, ya, ketika dilemparkan atau masukkan ke laut itu dia tenggelam. Itu cara pemakamannya seperti itu, dan itu dibenarkan dalam syariat, itu dibenarkan seperti itu karena memang nggak ada dataran, ya. Kalau kapal lagi berjalan di tengah laut seperti itu kan, ya, seandainya dia mau nyari dataran pun, ya, lama kan, ya. Kalau di tengah laut dia mau ke dataran itu bisa 3-4 hari, ya, datarannya punya siapa juga nggak tahu kan, repot. Makanya syariat itu membolehkan untuk memakamkan kalau keadaannya demikian dengan cara seperti itu. Itu. Nah, ini berkaitan dengan babus sama. Babus sama ini kita nggak tahu, ya, wujudnya kayak apa, tapi ada disebutkan dalam hadis. Ya, dalam hadis, ya, itu disebutkan. Artinya kita harus percaya, walaupun kita tidak wajib percaya tentang bentuknya kayak apa, kaifiyahnya kayak apa, itu kita nggak wajib. Tapi keberadaannya, kalau memang itu disebutkan dalam hadis, ya, kita percayai sebagai ghaibiyat, ya, sebagai ghaibiyat. Ya. Wal Fatihah nurun futiha laha babus sama, babun minas sama lam yuftah min qabl wa nazala biha malakun lam yanzil qad. Ya. Fatihah ini pun, ya, ketika, ya, diturunkan bersamanya itu, ya,
turun malaikat yang sebelumnya belum pernah turun. Kita nggak tahu, di sini nggak disebutkan secara rinci apakah yang dimaksud malaikat Jibril, tapi malaikat Jibril juga pernah menurun, pernah menurunkan wahyu kepada Rasulullah SAW. Kita nggak tahu karena memang makhluk malaikat itu jumlahnya miliaran mungkin, kita nggak tahu juga, nggak ada batasnya, artinya nggak disebutkan secara pasti itu berapa jumlahnya. Yang jelas malaikat itu banyak sekali, masing-masing mempunyai tugas, termasuk ada yang tugasnya menurunkan wahyu, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian ada yang tugasnya mencabut ruh, malaikat Israel. Ada yang tugasnya menjaga pintu surga, malaikat Ridwan. Ada yang menjaga pintu neraka, malaikat Malik. Kemudian di sana banyak lagi malaikat-malaikat yang lain. Ada yang tugasnya memikul arsy, ada yang tugasnya menurunkan hujan, ada yang tugasnya menulis, mencatat amalan manusia. Yang semuanya itu ditugaskan dalam bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang bertanya, kenapa Allah kan Maha tahu? Kenapa dia menugaskan malaikat untuk mencatat amal perbuatan manusia? Kepada malaikat, kita tahu ada Raqib, Atid yang mencatat amal perbuatan manusia. Bukan berarti ketika Allah Subhanahu wa taala merintahkan malaikat untuk mencatat, Allah nggak tahu, enggak. Allah Maha tahu. Apa yang dilakukan oleh hambanya itu semua Allah tahu. Tapi ada perintah kepada malaikat untuk mencatat amal perbuatan manusia itu dalam bentuk ibadah malaikat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bentuk malaikat beribadah itu apa? Menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaf'alu ma yu'marun. Malaikat itu melaksanakan semua yang diperintahkan itu, dilaksanakan 100%, sesuai dengan SOP-nya, nggak seperti manusia. Manusia banyak alasannya disuruh ibadah, ada yang malas-malesan, ada yang karena sibuk lah, apalah, banyak alasan yang dicari. Tapi kalau malaikat enggak, kalau yang diperintahkan untuk bertasbih ya terus sejak dia diciptakan sampai nanti hari kiamat itu kerjaannya bertasbih. Ada yang tugasnya mencabut ruh, malaikat Israel, tugasnya mencabut ruh, ya udah, dia akan mencabut ruh sesuai dengan perintah. Yang menurunkan hujan, ya tugasnya menurunkan hujan seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mencatat amal perbuatan manusia, itu pun dia akan melaksanakan sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam koridor ibadah. Jadi yang dilakukan itulah bentuk ibadah malaikat yang tugasnya mencatat amal perbuatan manusia. Jadi bukan berarti karena Allah nggak tahu atau karena Allah malas dan lain sebagainya, enggak. Allah Maha sempurna. Allah perintahkan malaikat itu. Nah, malaikat itu beribadahnya itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk dia menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang tugasnya mencatat, ya mencatat. Itulah bentuk ibadah dia. Itulah bentuk ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nazala biha malakun lam yanzil qad. Turun malaikat dengan surat Al-Fatihah ini yang sebelumnya belum turun sebelumnya sama sekali. Wa ikhtassa biha nabiyuna sallallahu alaihi wasallam. Surat Fatihah ini khusus diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duna sairil anbiya, dan enggak pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Wa u'ida bi'ata'i ma ihtawat alaihi minal ma'ani. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk kepada umatnya, karena Al-Qur'an diturunkan kepada Rasulullah dan juga kepada umatnya, termasuk kita, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan memberikan semua apa yang terkandung dalam surat Al-Fatihah itu, ma ihtawat alaihi minal ma'ani. Jadi makna-makna yang terkandung dalam surat Al-Fatihah itu akan diberikan kepada Rasulullah SAW dan kepada umatnya. Fa'an
Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala bainama Jibril qa'idun 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam sami'a naqidan min fawqihi ayyu sautan ka sautil bab ay sautan ka sautil bab idza futih farafa'a ra'sahu faqala hadza babun minas sama' futihal yaum. Ada hadis yang menceritakan ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Fatihah, diriwayatkan dari Ibnu Abbas, maksudnya adalah Abdullah Ibnu Abbas. Abdullah Ibnu Abbas ini sepupunya Rasulullah, karena Abbas ini adalah paman Rasulullah, adik dari ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abbas radhiyallahu taala anhuma qal, dia berkata bainama Jibril qa'idun inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Jibril duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Jibril datang berarti dia sedang membawa wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inda Nabi sallallahu alaihi wasallam sami'a naqidan min fawqihi, mendengar suara dari atas, mendengar suara, ai sautan ka sautil bab idza putih, atau seperti suara pintu kalau dibuka. Kalau sekarang pintunya udah pakai remote atau otomatik gitu, orang lewat buka. Kalau dulu kan enggak, biasanya kita punya kalau sekarang mungkin di rumah kita masih kalau di mall-mall ataupun di perkantoran yang gede itu udah mulai pakai sensor. Nah, kalau pintu dibuka udah tahulah gimana pintu kalau buka, kita kelihatan, kedengeran suaranya. Seakan-akan seperti itu. Farafa'a ra'sahu, kemudian beliau mengangkat kepalanya. Faqala hadza babun minas sama futihal yaum. Inilah pintu langit. Inilah pintu langit yang saat ini dibuka, yang hari ini dibuka. Lam yuftah qat illa al-yaum, yang sebelumnya nggak pernah dibuka, yang sebelumnya nggak pernah dibuka kecuali hari ini. Pintu langit itu langitnya aja ada 7. Masing-masing langit itu punya pintu. Cuman kita juga nggak bisa membayangkan pintunya kayak pintu rumah kita gitu, enggak. Wallahu a'lam. Tapi ada, langit itu ada pintunya, kaifiyahnya, bentuk pintunya itu kayak apa, nggak wajib kita percaya. Nggak wajib kita percaya. Lam yuftah qat illa al-yawm fanazala minhu malak faqala hadza malakun nazala ila al-ard lam yanzil qat illa al-yawm. Ini ungkapan ini adalah ungkapan Jibril, artinya pembicaraan Jibril yang menjelaskan kepada Rasulullah SAW ketika beliau mendengar suara dari atas, kayak suara pintu yang dibuka gitu. Kemudian Jibril mengatakan hadza babun minas sama futihal yaum. Karena Rasulullah kan nggak tahu. Kalau itu pintu langit dibuka, yang tahu, yang memberitahukan itu siapa? Jibril. Memberitahukan kepada Rasulullah SAW, inilah pintu langit yang dibuka hanya hari ini, al-yaum. Lam yuftah qat illa al-yaum, yang belum pernah dibuka kecuali sekarang ini. Fanazala minhu malak, pada saat itu turun malaikat, nggak disebutkan, berarti bukan Jibril, ada malaikat yang faqala hadza malakun nazala ilal ard lam yanzil qad. Berarti malaikat yang turun itu bukan Jibril, dan malaikat itu baru kali itu turun ke bumi, belum turun sebelumnya. Tadi saya katakan Jibril itu kan sebelumnya sudah mondar-mandir turun membawa wahyu kepada Rasulullah SAW, dan kepada nabi-nabi sebelumnya pun kalau Allah menurunkan wahyunya itu lewat Jibril. Lewat Jibril, lewat malaikat Jibril namanya, Sayyidul Malaikah. Nah, tapi yang turun ini adalah malaikat yang lain, nggak disebutkan secara persis namanya siapa. Yang jelas
malak. Malak itu malaikat satu. Malaikah itu berarti jumlahnya banyak. Ya. Malaikah, malak itu satu malaikat, seorang. Ya. Kalau seorang manusia, ya, semalaikat, ya, satu malaikat. Nazar ilal ard lam yanzil qat illa al-yaum, yang belum pernah turun sebelumnya kecuali hari ini. Ya. Fasallama wa qala abshir binuraini utitahuma lam yu'tihima nabiyyun qablak. Kemudian malaikat itu yang turun di hari itu dan hanya hari itu dia turun, datang menghampiri Rasulullah SAW, kemudian mengucapkan salam. Fasallama, fasallama artinya mengucapkan salam, mengucapkan salam. Assalamualaikum. Wa qala abshir, saya dia berkata abshir, binuraini utitahuma lam yu'tihima nabiyyun qablak. Dan malaikat itu mengatakan kepada Rasulullah SAW, terimalah kabar gembira, abshir. Binuraini, kabar gembira dengan pemberian dua nur. Dua nur. Nuraini itu maksudnya dua nur, dua cahaya. Tadi di awal kita sebutkan bahwa Al-Fatihah itu adalah cahaya. Kalau dua cahaya berarti ada satu lagi cahaya yang lain, yang mana nih? Nanti dijelaskan dalam hadisnya. Utitahuma lam yu'tihima nabiyyun qabla. Di mana dua nur, dua cahaya ini diberikan hanya kepada kamu dan belum pernah diberikan kepada nabi sebelum kamu. Kemudian Fatihatul Kitab wa khawatim suratil Baqarah. Nuraini ini, nur dua cahaya ini, yang pertama itu adalah surat Al-Fatihah. Di awal pembukaan pembahasannya disebutkan bahwa Al-Fatihah itu nur, cahaya. Nah, cahaya yang kedua yang diberitakan oleh malaikat ini, malaikat ini yang datang kepada Rasulullah SAW mengatakan bahwa selain Fatihatul Kitab, maksudnya suratul Fatihah, yang kedua adalah khawatim suratul Baqarah, penutup surat Al-Baqarah. Makanya kita sering baca nih kalau lagi wirid. Kalau kita wirid, khususnya wirid yang panjang, yang habis maghrib ataupun habis subuh. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minuna kullun amana billah sampai akhir surat Al-Baqarah. Nah, ini juga nur. Jadi nuraini yang disebutkan dalam hadis ini, yang dijelaskan oleh malaikat itu kepada Rasulullah SAW, nur yang pertama, cahaya yang pertama itu adalah surat Al-Baqarah, dan nur ataupun cahaya yang kedua itu yang dimaksudkan adalah akhir dari surat Al-Baqarah. Makanya kita sering baca, guru-guru kita, masyayikh kita dulu mengajarkan kalau wirid, di antaranya yang kita baca itu adalah khawatim suratul Baqarah, penutup dari surat Al-Baqarah, dari amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billah. Itu sering kita baca, maghrib kita baca, subuh kita baca. Kemudian kita kalau tahlilan, kalau tahlilan itu biasanya kita baca, itu karena memang salah satu di antara fadilahnya, fadilah yang diberikan kepada Rasulullah SAW, dan disebut sebagai nur, yaitu surat Al-Fatihah dan akhir dari surat Al-Baqarah. Fatihatul Kitab wa khawatim suratil Baqarah lan tuqra biharfin minhuma illa u'titahu. Lan tuqra, tidaklah kamu membacanya atau membaca surat Al-Fatihah, membaca surat Al-Fatihah, nur yang pertama, cahaya yang pertama, kemudian atau kita membaca akhir dari surat Al-Baqarah, nur yang kedua yang disebutkan dalam hadis ini, tidaklah kita membacanya biharfin minhuma, artinya setiap huruf yang kita baca, illa u'titahu, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikan. Yang pertama diberikan pahalanya. Diberikan pahalanya. Pahala membaca Al-Qur'an itu kita tahu bagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, kita mendapat pahalanya, hitungannya huruf per huruf.
dalam Al-Fatihah itu ada berapa huruf, segitu kita akan mendapatkan pahala. Ya. Satu huruf, satu pahala, satu hasanah. Ya. Kalau dari Bismillah sampai waladhdallin itu berapa huruf? Nah, tinggal dikalikan. Nah, begitu juga dengan surat Al-Baqarah, akhir dari surat Al-Baqarah. Itu yang pertama, akan mendapatkan pahalanya. Yang kedua, akan mendapatkan kandungan dari ayat yang kita baca atau surah yang kita baca. Surat Al-Fatihah itu punya doa. Ada doanya, di ujungnya itu kan ada doanya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu adalah doa, permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita nyatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kemudian kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan petunjuk jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita minta. Jadi makna kandungan dari isi surat Al-Fatihah itu kita akan diberikan. Begitu juga dengan akhir surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah kan ujungnya ada Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Itu kan isinya doa. Ya, isinya doa. Ya, makanya kadang-kadang kita kalau yang ingin mendapatkan lebih khusyuk untuk menerima kandungan atau kandungan dari doa yang kita baca, kita angkat tangan. Kita angkat tangan karena isinya itu adalah permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta diampuni dosa, minta supaya tidak diberikan beban ibadah yang berat yang kita tidak sanggup. Nah, itu adalah permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi dua nur ini, dua cahaya ini, surat Al-Fatihah kemudian akhir dari surat Al-Baqarah ini juga sama-sama mempunyai kandungan isi doa permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis ini disebutkan lan tuqra biharfin minhuma illa mu'titahu. Tidaklah engkau membaca satu huruf dari keduanya ini, dari surat Al-Fatihah ataupun akhir dari surat Al-Baqarah ini, kecuali kamu akan mendapatkan atau diberikan apa yang terkandung dalam surat Al-Baqarah ataupun akhir surat Al-Baqarah ataupun dalam surat Al-Fatihah yang disebut sebagai nurain, dua cahaya ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wahia ummul Quran. Fa inna ummus syai' asluhu alladhi yarji'u ilaihi wa hadhihi surah tarji' ilaihi ma'anil Qur'an wa ulumi. Surat Al-Fatihah ini disebutkan juga atau dinamakan juga sebagai Ummul Quran. Ummul Quran. Dan yang namanya ibu. Itu kan artinya ibu. Ibu itu biasanya asal sesuatu itu kembalinya ke situ. Ibu pertiwi. Ibu pertiwi itu apa? Ya negara, di mana kita hidup di dalamnya, itu namanya ibu pertiwi. Nah, Al-Quran ini surat Al-Fatihah ini disebutkan dengan Ummul Quran, artinya semua surah yang ada ma'aninya itu kembali kepada surat Al-Fatihah. Wa hadhihi surah tarji'u ilaiha ma'anil Qur'an. Artinya dengan surat Al-Fatihah ini akan kembali kepadanya ma'ani, makna-makna yang terkandung dalam Al-Qur'an itu, dan ulumnya itu kembalinya kepada surat Al-Fatihah. Fa'an Ubay ibnu Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma anzalallahu azza wa jalla fit Taurat wala fil Injil mithlu ummul Quran wa hiya as-sab'u mathani wa hiya maqsumah baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Rawahu Ahmad wa Nasa'i. Dari Ubay ibnu Ka'ab
radhiyallahu taala anhu berkata, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma anzalallahu azza wa jalla fit Taurat wala fil Injil." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan sesuatu, ya, di dalam Taurat dan Injil seperti yang diturunkan di dalam Al-Qur'an. Jadi kalau, ya, apalagi sekarang ya, kalau kita lihat Taurat Injil itu memang, ya, sudah ada tahrif, sudah ada penyelewengannya, ya, yang dilakukan oleh para pengikut Nabi tersebut, ya, termasuk Taurat, ya, sudah tidak otentik lagi, ya, termasuk juga Injil sudah nggak otentik sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Taurat Allah turunkan kepada Nabi Musa, ya, Injil Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang ada sekarang udah jauh. Dulu pun artinya yang aslinya pun dalam Taurat dan Injil itu tidak ada yang Allah turunkan di dalamnya seperti yang Allah turunkan dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an enggak ada. Wala fil Injil mislu ummul Qur'an, seperti yang ada dalam Al-Qur'an, enggak ada sama sekali. Enggak ada sama sekali. Ya, walaupun dalam Taurat itu ada akidah, ya, karena inti dari risalah para nabi itu adalah, ya, akidah tauhid, jelasnya itu sejak dari Nabi Adam alaihissalam, risalah yang dibawa kepada keturunannya sampai kepada Nabi Nuh, kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa, Nabi Isa, ya, bahkan sampai kepada Rasulullah SAW. Inti dari ajaran yang dibawa oleh para nabi itu adalah, ya, tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Selebihnya, ya, itu adalah syariat. Syariat itu yang berkaitan dengan muamalah, ya, berkaitan dengan muamalah. Muamalah itu sikap kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb, sang pencipta, Allah yang wajib kita sembah. Kemudian muamalah kita kepada sama makhluk, ya, baik kepada sama manusia ataupun kepada makhluk Allah yang lainnya. Itu muamalah, kembalinya kepada dijelaskannya dalam syariat, ya. Yang Allah turunkan di Taurat itu, ya, isinya itu, ya. Kemudian dalam Injil pun demikian, ya, karena sebetulnya yang diturunkan di Injil itu enggak jauh beda, karena memang Injil itu diturunkan sebagai penyempurna dari Taurat, ya, makanya isinya Injil itu lebih banyak ke syariat, ya, Injil yang asli, ya, yang asli, ya, bukan yang ada sekarang yang sudah banyak penyelewengannya. Ya, syariat, karena memang antara Taurat dan Injil itu, ya, nabinya yang menerima kitab itu kedua-duanya diutus kepada kepada Bani Israel. Ya, Musa diutus kepada Bani Israel, kemudian Nabi Isa pun kepada Bani Israel. Artinya, Nabi Isa ini hanya menyempurnakan syariat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, ya, kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, dalam keduanya, dalam Taurat dan Injil ini nggak ada sedikit pun yang sama seperti yang diturunkan dalam Al-Qur'an, nggak ada sama sekali. Ya. Wahia as-sab'ul mathani, ya. Surat artinya dalam kandungan Taurat dan Injil itu tidak ada seperti dalam Al-Qur'an yang mempunyai satu surah yang kelebihannya sangat luar biasa seperti surat Al-Fatihah. Makanya dalam hadis ini sebenarnya Rasulullah ingin menjelaskan tentang posisi kedudukan fadilah yang ada pada surat Al-Fatihah yang memang Allah Subhanahu wa taala belum pernah turunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Wahia as-sab'ul mathani. Al-Fatihah itu disebutkan atau dinamakan juga dengan as-sab'ul mathani karena terdiri dari 7 ayat. Surat Al-Fatihah itu disebutkan as-sab'ul mathani karena memang terdiri dari 7 ayat. Nah, ayatnya itu dihitung dari mana? Dari Al-Basmalah. Basmalah itu dalam surat Al-Fatihah disebutkan sebagai ayat pertama. Ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 7. Kalau basmalahnya enggak masuk,
Cuma 6. Kalau dari alhamdu doang hitungannya jadi cuma 6 ayat. Makanya as-sab'ul matsani mayoritas jumhur mufassirin, jumhur ulama tafsir itu menyebutkan bahwa basmalah dalam surat Al-Fatihah itu termasuk ayat. Tapi basmalah di surat-surat yang lain, kalau kita buka mushaf itu kan ada basmalahnya. Nah, basmalah di dalam surat yang lain itu bukan ayat tapi pembatas, pembatas antara satu surat dengan surat yang lain. Yang kedua, basmalah yang termasuk dalam ayat dalam satu surah itu adalah yang ada dalam surat An-Naml, wa annahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim, itu disebutkan. Nah, itu di basmalah disebutkan masuk dalam hitungan ayat itu ada 2 posisi. Yang pertama awal dari surat Al-Fatihah, yang kedua itu yang ada pada surat An-Naml. Ketika Nabi Sulaiman menulis surat kepada Ratu Balqis, awal suratnya itu dibuka dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian baru diisi baru ditulis isi suratnya. Nah, itu. Wahia maksumah baini wa baina abdi wa li abdi mas'al. Bahwa surat Al-Fatihah ini dibagi 2 bagian. Baini wa baina abdi. Bagian yang pertama adalah bagian Allah Subhanahu wa taala, bagian yang kedua adalah untuk hambaku. Hambaku yang mana? Yang membaca surat Al-Fatihah itu. Jadi ketika seorang hamba, ketika kita membaca surat Al-Fatihah, ketika membaca surat Al-Fatihah, maka awal kita membaca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Nah, ini semuanya kan adalah isinya pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Asna alayya abdi, hamadani abdi. Artinya Allah ketika melihat seorang hamba, seorang muslim membaca surat Al-Fatihah, dari ayat yang pertama sampai maliki yaumiddin, isinya itu adalah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah terima. Hamadani abdi, hambaku memujiku. Asna alayya abdi, hambaku mensucikan aku. Maliki yaumiddin, majjadani abdi, hambaku mengagungkanku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, disinilah sebagai pemisahnya. Hadza baini wa baina abdi wa li abdi masal. Inilah pada saat seorang hamba membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seakan-akan ini bentuk ikrar, bentuk pengakuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa hanya kepada Allah kita menyembah dan hanya kepada Allah kita meminta pertolongan, minta sesuatu. Nah, ini yang menjadi pemisahnya, dalam bentuk ikrar, dalam bentuk kesaksian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Tentunya untuk bagian hambaku adalah apa yang dia minta. Yang kita minta apa? Ihdinas siratal mustaqim. Inilah bentuk permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa li 'abdi ma sa'al. Kata Allah Subhanahu wa taala, bagian hambaku adalah apa yang dia minta. Yang kita minta adalah kita diberikan petunjuk jalan yang lurus. Bentuk keteguhan iman kita, ketetapan iman kita, karena ini jauh lebih mahal ketimbang harta yang sifatnya duniawi. Yang sifatnya duniawi itu kan cuman sementara. Kenikmatan duniawi itu sifatnya sementara, tapi yang kita minta ini adalah jalan yang lurus, adalah petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk ini jauh lebih mahal, jauh lebih berharga untuk seorang mukmin. Kenapa? Karena inilah yang akan menjadi bekal kita untuk kita hidup di alam yang abadi nanti. Kalau yang
yang kekayaan duniawi ini kan sifatnya sementara, ya paling lama ya seumuran kita kan, ya, karena kita baru hanya bisa menikmati kenikmatan dunia itu ya seumuran kita, selebihnya kita nggak bisa nikmati. Atau seandainya kita ukur dengan umur dunia pun, umur dunia juga nggak akan lama, dia akan binasa. Yang nggak akan ada binasanya itu adalah kehidupan akhirat. Makanya yang kita mintakannya itu kepada Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fatihah ini adalah ya, permintaan yang menjadi bekal abadi kita untuk kehidupan kita di akhirat nanti, yaitu jalan yang lurus, yaitu petunjuk Allah Subhanahu wa taala untuk kita selalu hidup dalam ketetapan iman, kesempurnaan iman, dan iman ini yang akan kita bawa sebagai bekal kita untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa li 'abdi ma sa'al, untuk hambaku apa yang dia minta. Nah, itu. Ini tentang surat Al-Fatihah, ya. Sepertinya masih ada beberapa penjelasan lain, ya. Untuk malam ini saya cukupkan, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ketetapan dan keteguhan iman dalam kita, ya, yang tentunya semua ini akan menjadi bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nantinya kita menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Farij 'alal muslimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Farij 'alal muslimin. Wa'fa'na ya Allah, wa'fa'na ya Karim, wa'fa'na ya Rahim, rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mubarakan waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suban. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa qamarika abadan abadan. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna 'uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.